Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Kak Jin. Masih dalam cermis cerita mistis. Di kesempatan kali ini saya akan membacakan cerita dari seorang sahabat subscriber yang ada di Jakarta. Dan kisah ini berjudul Mitos Rumah Nomor 13. Sebelum saya mulai, silakan tekan tombol like, komen, dan subscribe agar saya bisa membacakan cerita-cerita horor dan mistis teman-teman subscriber lainnya yang lebih serem dan lebih seru. Aku sebut saja Jen. Aku masih ingat betul kala pertama ayah dan ibu membeli rumah di salah satu komplek di Bekasi ini. Terletak di antara Pondok Gede, Jati Asih. Perumahan ini kerap dilanda banjir. Herannya ayah dan ibuku betah lantaran rumah ini yang terjangkau dengan keuangan mereka. Dan itu di tahun 1960. Maaf, dan itu di tahun 1996. Waktu aku masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Sekarang bisa dibilang kelas 8. Dan harus meninggalkan sekolahku di Jakarta untuk pindah ke kota Patriot ini. Komplek yang menurutku menyebalkan. Gak punya tetangga dong. Ada sih, tapi hanya beberapa rumah saja. Namanya komplek. Perumahannya saling senderan kayak remaja baru-baru banget jadian. Ada pula yang di bagian depan. Maklum perumahan Bank Negara itu. Ngelihat bangunannya lebih banyak yang dikorupsi ketimbang digunakan. Dinding rumahku bisa dipretelin dengan amat mudah kalau kita punya kuku panjang. Ya elah bu, kenapa kita harus tinggal di sini? Aku protes dengan ibuku. Tapi awalnya dan akhirnya aku yang doyan eksplorasi tempat menemukan lapangan yang asik banget untuk beraktivitas ala-ala mountain bike. Tanahnya merah dan ada bebatuannya. Pokoknya asik deh. Jadi komplek perumahan ini memiliki tetangga kampung yang letaknya menanjak. Sumpah enak banget ke sana. Hanya sekitar 15 menit dari rumahku dengan bersepeda. Auto habis sekolah bakalan betah banget kalau di tempat ini. Dan kerjaanku tiap hari memang bersepeda keliling komplek. Lalu ke tanah lapang, lalu komplek perumahan lagi. Begitu terus sampai tukang bubur selesai naik haji. Aku dikenal
banyak bacot alias sering basa-basi dengan mereka. Tapi hanya ada satu tetangga yang tak pernah kulihat. Tetangga di rumah nomor 13 yang letaknya persis di belakang rumahku. Yang ku dengar rumah itu dihuni seorang wanita yang memang tak pernah keluar rumah. Cuekin aja lah. Namun beberapa peristiwa penting maha dahsyat yang akhirnya membuat aku selalu trauma bila mengingatnya. Mengingat wanita itu dengan segala keanehan yang menancap di benakku, sehingga sekarang usiaku hampir kepala 4 tak bisa mudah untuk aku lupakan. Memang misteri nomor 13 sangat dikenal. Tak banyak orang takut dengan memilih angka 13. Peristiwa pertama tepat 2 bulan lalu. Aku dan keluargaku tinggal di rumah itu. Ayah dan ibu sempat meninggalkan aku, kakakku dan adikku yang masih TK di rumah sendirian. Mereka pergi reunian berdua saja di malam minggu. Aku lupa tanggalnya. Aku dianggapnya sudah gede sehingga adik diikhlaskan dalam penjagaanku. Kakakku bukan orang yang peduli sama adik. Dengan santainya dia hanya mengunci diri di kamar, nggak peduli adiknya sudah makan atau belum. Kalau aku sih gampang, masak mie instan juga jadi. Lah adikku yang kecil, daripada nggak waras mikirin dia, lebih baik aku membuat makanan untuk adikku. Mie instan dulu ya adik, maaf kalau di masa depan kamu akan dikenal sebagai generasi micin. Aku baru beranjak dari dapur yang memiliki sekitar 4 atap bukaan dan hanya dilapisi plastik tebal bening, jadi langsung bisa menatap langit. Terkadang aku suka berhayal ada yang mengintip dari sana, entah orang, binatang, atau keduanya. Agak merinding sih, tapi buru-buru aku lenyapkan pikiran aneh itu. Selesai masak mie, ku matikan kompor. Mendengar tembok belakang rumahku yang menempel dengan dinding wanita nomor 13 berbunyi keras sekali, seperti dihantam benda tumpul. Kenapa nggak roboh? Karena 2 lapis dinding rumahku dan rumahnya. Jantungku berdetak kencang. Terdengar lagi suara yang sama. Sampai 3 kali aku tak bergerak. Mau pingsan, malu sama adik, tapi suaranya berhenti. Pelan-pelan kulangkahkan kaki dekat tembok dan mencoba menempelkan telingaku ke dinding belakang. Lalu adikku mengagetkanku. Sialah. Segera aku bereskan membuat makanan untuk adikku. Lalu aku dan adikku pergi duduk di depan televisi. Adik, kamu dengar suara nggak tadi? Enggak tuh. Pasti dia bohong. Suara sekeras itu harusnya terdengar paling tidak jarak 10 meter. Nah, panjang rumahku ada sekitar begitu. Auto adikku pasti denger kan? Dari sini aku mulai merinding. Aku mulai curiga. Bangun-bangun
Aku sudah tidur di atas kasurku sendiri. Aku bergegas sambil deg-degan. Matahari sudah mulai meninggi. Aku sendiri nggak tahu, itu pertama kalinya aku mengalami hal yang aneh dengan rumah nomor 13 tersebut. Nah, kita skip dulu sampai di sini. Lagi enak-enaknya menyantap makanan masakan ibu di pagi hari. Ibu cerita pada ayah dalam bahasa Jawa. Mungkin kuharap aku tidak mengerti. Tapi percayalah Bu, walau dibesarkan di Jakarta, ada Yogyakarta terutama memahami bahasa Jawa, aku pegang teguh. Langsung aja ke artinya ya. Semalam waktu kita sampai, terus kamu mandi, aku mendengar ada orang menangis dari arah rumah belakang, kata ibu dan ayah. Ayah nggak dengar apa-apa, kata ayahku. Ya jelas, keran kamar mandi kamu nyalain, tangisnya cukup kencang, kayak habis dianiaya, ujar ibu. Ayah menangkap kegelisahan ibu. Aku pura-pura cuek sambil melanjutkan baca novel Goosebumps. Anak era 90-an pasti tahu novel ini. Cerita hantu-hantuan yang lumayan mengejutkan. Sambil buka-buka Goosebumps, ku dengar cerita ayah dan ibuku lagi. Ayah dan ibuku hendak ke sana sekitar pukul 2, berkunjung ke rumah belakang sekaligus membawakan kue. Bagi warga Jogja, bertamu dengan membawa buah tangan itu wajib hukumnya. Kami tak biasa melenggang begitu saja tanpa oleh-oleh, walau itu hanya roti 4 biji sekalipun. Kulirik masih jam 9. Masih lama. Aku membayangkan ayah dan ibuku pergi berkunjung ke sana dan akhirnya bisa cari tahu mengenai wanita misterius di belakang rumah kami. Di sini aku mulai penasaran. Siapa wanita itu? Akhirnya jam 2 pun tiba. Aku ingin sekali mengingatkan ayah dan ibu akan janjinya pergi ke rumah tetangga belakang. Tapi santailah. Bisa-bisa disemprot beliau, kenapa curi dengar percakapan orang tua? Ya sudah, aku pura-pura main PS dan berusaha nggak ngerti apapun. Keluar sebentar ya Jen, kata ibu. Aku cuma menjawab, iya. Padahal keponya setengah mampus. Baru pergi sekitar 10 menit, ayah dan ibu sudah balik ke rumah. Orangnya nggak ada, kata ibu. Diterakin sampai pegel enggak keluar. Tapi lampunya teras depan hidup, mungkin lagi pergi. Kok aku curiga ya, sepertinya dia nggak pergi, tapi memang mengurung diri. Tapi namanya anak kecil lagi hobinya kepo kan. Gimana cara untuk menginvestigasi sebenarnya wanita itu di dalam rumah atau tidak? Pura-pura ambil sepeda. Jen, mau kemana kamu? Main pak. Sore menjelang pukul 4:30, aku masih ingat sekali jamnya. Lantaran itu jam berbentuk kotak yang bisa disetting ulang, pasti kamu tahulah, jam lama klasik. Dan dia berhenti tepat saat aku melihatnya. Nanti saja aku setting. Sekarang aku mau mandi dulu, mau main sepeda. Kelar mandi, segar wangi, aku langsung bergegas mengambil sepedaku. Kali ini aku agak malas ke lapangan. Nanti kotor lagi kan, aku udah mandi. Aku niatkan saja keliling komplek perumahan. Oh iya, nama-nama jalan di perumahanku
diambil dari nama gunung. Ada Merapi, ada Malabar, ada Pangrango, ada Gede, ada Tinumbala, dan juga ada Rinjani. Banyak lagi yang lainnya. Satu RT biasanya terdiri dari 4 baris rumah yang berhadapan dan membelakangi. Jalan rumah wanita itu bernama Gunung Kawi. Aku melewatinya nanti kalau sudah mau pulang, biasanya deket-deket maghrib. Karena kompleknya ini belum banyak yang huni, mobil dan motor sangat jarang. Aku bisa kebut-kebutan sepeda lalu menikung tajam di belokan tanpa takut ada kendaraan lain di hadapanku. Oh, sungguh asik sekali. Tapi itu dulu. Sekarang gak usah ditanya. Tetangga ibuku bisa punya 3-4 mobil dan garasi rumahnya pun hanya muat 1 mobil. Kebayang gak sempitnya jalan-jalan di perumahan ini? Oke, skip. Hari menjelang maghrib, saatnya untuk pulang. Aku melewati jalan Kawi pelan-pelan, di mana rumah nomor 13 itu berada. Di gang ini kuhitung hanya 7 dari 12 rumah yang sudah ditempati, sisanya kosong. Aku mulai melewati rumah nomor 13. Pagarnya hanya setinggi dada orang dewasa, kira-kira setinggi kepalaku. Tapi pagarnya jarang-jarang dan tidak ditutupi apapun, sehingga aku bisa melihat apa yang ada di balik pagar. Entah kenapa aku berhenti agak lama di depan rumah itu. Sambil kuperhatikan setiap sudutnya rumah itu ada cahaya bohlam di terasnya, tapi kayak bohlam di peternakan, penuh debu, sarang laba-laba dan temaram. Aku sampai merebahkan sepeda di tengah jalan mendekat ke arah pagar. Kuperhatikan kaca depan rumah, ada yang mengintipku sebelah mata yang melotot membesar. Hanya terlihat mata, tidak terlihat wajahnya. Buru-buru ku ambil sepedaku dan aku langsung pergi. Hingga hari ini mata itu masih saja mengiang-ngiang dalam pikiranku. Hingga saat ini aku melihat mata itu dan naik kelas 3 SMP tidak ada kejadian yang terlalu aneh. Ini cerita dari sahabat subscriber yang ada di Jakarta. Semoga rumah nomor 13 yang masih ada sekarang bisa menjadi informasi, pembelajaran dan menjadi warning buat teman-teman yang ingin membeli rumah yang bernomor 13. Percaya atau tidak, mungkin nomor 13 adalah angka sakral ya. Tapi apapun itu, kita tetap percaya kepada Allah SWT agar kita dijauhkan dari segala hal-hal yang bersifat gaib. Ketemu lagi dengan Kak Jin di Cermis Cerita Mistis episode berikutnya. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.